Namun, Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya bertanya, "Siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri dan berkata, banyak pendapat yang berupaya mengungkap siapa Dajjal yang sebenarnya. Apakah berwujud seperti manusia ataukah sekedar sifat yang dimiliki oleh suatu kaum yang laknat? Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini? Dan bagaimana asal-usul Dajjal? Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya hingga datangnya kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari kampung kecil bernama Rablah. Dan orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak. Mereka menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan, dan ketika warga kampung mengetahuinya, mereka diusir dari kampung tersebut. Akhirnya mereka pindah ke kampung pedalaman bernama Samiri. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak sambil membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah tumpangan milik seorang peladang, mereka mulai berkeinginan untuk memiliki seorang anak. Setelah berusaha keras dan berbagai upaya dilakukan, istrinya tidak juga hamil. Istrinya akhirnya bermunajat memohon petunjuk. Suatu ketika, dalam mimpinya, sang istri bertemu dengan seorang pendeta dari kaum mereka yang merupakan jelmaan iblis. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung. Kemudian, sang istri menceritakan mimpinya itu pada suaminya. Dan keesokan harinya, mereka berdua mencari kuil tersebut. Akhirnya, mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu. Sama seperti mimpi istrinya, yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua membersihkan kuil itu dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti. Tidak lama kemudian, sang istri bermimpi kembali. Dalam mimpinya, kali ini sang istri mendapatkan pesan agar melakukan persetubuhan saat ia sedang haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Sang istri pun menceritakan mimpinya kepada suaminya. Dan ketika saatnya tiba, mereka melakukan seperti yang diperintahkan dalam mimpi. Sang istri tidak lama setelah itu, sang istri pun mengandung. Namun kandungannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Sementara sang istri mengandung, suaminya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri setelah suaminya meninggal. Ketika pemilik ladang mengetahui berita tentang mereka, ia terpaksa mengusir ibu yang sedang mengandung itu karena takut akan reaksi orang kampung. Karena mereka dicari untuk dibunuh. Karena dianggap bertanggung jawab atas kemarau panjang yang melanda desa tersebut sejak sang istri mengandung. Orang kampung meyakini bahwa merekalah yang menjadi penyebab musibah di desanya. Itulah alasan mengapa orang kampung selalu mencari mereka. Si ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah melahirkan anaknya, ia pun meninggal dunia.
dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan, sedangkan sang bayi ini memiliki cacat sebagian anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, serta buta pada mata kirinya, dan mata kanannya yang tertonjol keluar. Sehingga kedua matanya cacat. Tulisan kafir kafarah yang terdapat di dahinya bisa dibaca oleh setiap orang Islam, baik yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini akan muncul dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah beberapa tahun kemudian, maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut inilah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang dapat berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu. Hingga pada suatu saat di usianya yang ke-7, dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ketahuilah tentang asal-usulmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi. Karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara. Samiri kecil pun membalas, apa buktinya bahwa engkau berbicara benar, hai binatang? Maka oleh binatang itu, Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempengan-lempengan bertuliskan tangan Jibril. Ini tulisan sendiri oleh malaikat yang mulia Jibril dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempengan-lempengan tersebut bertuliskan pesan penting, termasuk Allah adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta. Sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu terdapat segumpal zat dan materi yang merupakan sisa alat tulis yang digunakan oleh Jibril yang telah dibawa dari surga. Pesan ini menyampaikan ajaran tauhid, keesaan Allah kepada orang-orang yang menemukan lempengan-lempengan tersebut. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya, dan dia menemukan bahwa zat tersebut sangat ajaib karena mampu menghidupkan kembali hewan yang sudah mati untuk sesaat. Zat inilah yang kelak digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, menciptakan fitnah dan kebingungan dunia. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual penyembahan Allah dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Namun anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu. Dipelajarinya
semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Saat dalam tidurnya, malaikat Jibril mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri, tanpa mengetahui bahwa Samiri juga dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah untuk memelihara Samiri juga telah dikabulkan. Pada saat itu, iblis telah menjelma menjadi ular besar dan memberikan makanan dan air minum kepada Samiri dengan cara memasukkannya ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya tetap sabar, terus mendorong Samiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya bertanya, "Siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri dan berkata, "Aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah, bagimu ada 2 janji. Kesempatan pertama adalah sekarang." Binatang itu memperingatkan Samiri akan 2 janji yang akan datang. Binatang itu melanjutkan, "Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Namun jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar kau menyadari keesaan Allah." Binatang itu memberikan peringatan lanjutan, "Nanti engkau akan kembali ke sini, dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Wallahu alam bisawab. Dan itulah sobat sedikit kisah tentang kelahiran Dajjal. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.